Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah dan juga adik-adik calon murid baru yang akan mendaftar di MA Riyadhut Tholabah. Perkenalkan, kami dari tim SAR akan menunjukkan tata cara pendaftaran eh, penerimaan murid baru di MA Riyadhut Tholabah. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftar di MA Riyadhut Tholabah? Satu, kalian itu harus mempersiapkan yang namanya fotokopi KK, kemudian fotokopi akta kelahiran, kartu pemerintah seperti PKH, KIP, dan lain sebagainya. Kemudian kalau SKL-nya atau surat keterangan sudah lulus, fotokopiannya juga bisa dilampirkan. Kemudian ada yang namanya prestasi minimal di tingkat kabupaten. Nah, itu namanya harus kalian persiapkan. Nah, hanya untuk apa sih instrumen-instrumen tersebut? Nah, instrumen tersebut itu nanti akan digunakan untuk pengisian link pendaftaran yang ada di MA Riyadhut Tholabah. Nah, bagaimana sih cara mendaftar online misalnya? Kalau mendaftar offline kan gampang ya, tinggal datang ke MA Riyadhut Tholabah atau Jalan Raya Sedan KM1 Sedan Rembang Jawa Tengah, ke kantor tata usaha langsung. Nanti ada bapak atau ibu guru yang akan memandu kalian mengisikan formulir. Nah, gimana sih caranya kalau kita itu jauh misalnya? Nah, kalau kita jauh kita bisa mengakses langsung dari website ya. Caranya gimana? Nah, caranya kita ketikkan di www.mariyat.sch.id/pmb besar semua, kemudian kasih slash, kita enter. Nah, waktunya kita tunggu. Nah, di sini akan ada tampilan daripada informasi penerimaan murid baru, dari mulai petunjuk pendaftaran, kemudian lalu apa yang dilakukan setelah mengisi formulir pendaftaran. Nah, kalau kita mau daftar ya, klik ini, daftar sekarang. Nah, ini kita klik daftar sekarang. Nah, jadi murid baru ini mau mendaftar kelas apa? Jadi kita ada dua kategori, program kelas unggulan, tahfidz dan riset, dan juga program reguler atau kelas reguler. Itu bisa dipilih dari ketiga ini. Misalnya saya mau mendaftar ke tahfidz. Nah, jadi adik-adik semuanya bisa klik di sini tahfidz. Nah, kemudian mengisi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dan wajib isi. Nah, misalnya di sini saya isi Muhammad Nailul Labib. Nah, di sini namanya lengkap ya, nggak boleh disingkat-singkat karena ini nanti akan menjadi database ketika kalian masuk ke MA Riyadhut Tholabah. Misalnya kayak gini. Nah, kemudian NISN. Jadi adik-adik juga perlu untuk mempersiapkan nomor induk siswa nasional. Nah, jadi adik-adik sebelum daftar, adik-adik bisa tanya dulu dari sekolah atau madrasah masing-masing NISN-nya berapa. Kalau misalkan kok lupa, adik-adik bisa akses ke NISN. Nah, Kemendikdasmen di sini. Kita itu berapa? Cari berdasarkan nama. Nah, misalnya di sini Muhammad Nailul Labib ya, Rembang. Ini terus jangan lupa tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya bisa disesuaikan. Kalau di sini diciri aja. Nah, nama ibu kandungnya juga harus hafal dari hurufnya apa saja. Nah, itu harus sesuai dengan data ataupun apa ya istilahnya di KK. Kadang KK pun juga tidak sama, maka yang paling tepat adalah tanya dari pihak sekolahan atau pihak madrasah. Nah, ini udah apa ini namanya udah ada ya. Ini nomor saya adalah 997 sekian. Nah, oke, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam ini NISN, kita isikan. Jangan lupa diberi tanda bintang. Nah, kemudian kita copy. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki misalnya. Tempat tanggal lahir misalnya di sini saya isi Rembang. Kemudian ini kita isi tanggal lahirnya di
tahun berapa ini? Kalau saya di tahun 1997. Nah, kalau adik-adik mungkin di 2010 atau berapa. Nah, itu bisa istilahnya disesuaikan dengan tanggal lahir adik-adik. Anak keberapa? Misalnya adik anak ke 1 misalnya, diisi 1. Jumlah saudaranya berapa? Diri sendiri tidak usah dihitung ya. Misalnya nih adik apa ini namanya punya saudara 5, 6 dari adik. Nah, jadi adik isi saja saudaranya adik itu 5. Padahal jumlah anak bapak ibu sahabat madrasah itu 6. Nah, yang mendaftar itu tidak usah dihitung ya. Jadi seperti itu. Kemudian alamat lengkap misalnya ya, desa mana? Desa Sedan ya, RT 004 misalnya, RW 005 Sedan ya, Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, misalnya seperti ini. Nah, oke, Pak, kalau misalnya ini dukuh gimana? Nggak apa-apa, dukuh, misalnya dukuh Menoro gitu, Menoro, RT, kemudian desanya, kecamatannya dan lain-lain. Nomor kartu keluarga. Nah, nomor kartu keluarga itu nomor yang berada di paling atas. Jadi kan tadi bawa kartu keluarga tuh. Nah, diisikan saja. Misalnya 331706. Nah, itu semuanya lengkap diisi. Nah, kemudian ada yang namanya NIK ya kan? Atau nomor induk kependidikan calon peserta didik juga diisi. Di mana kita bisa melihat NIK. Nah, jadi di kartu keluarga itu cari saja nama adik, ya kan? Nama adik-adik semuanya, ya kan, misalnya si A atau Fathul Mubin misalnya. Nah, di kanannya itu ada angka atau nomor yang depannya itu 331706 kalau Sedan. Nah, kalau di tempat lain atau di kecamatan lain atau di kabupaten lain mungkin beda ya. Nah, itu bisa diisikan. Di kanannya nama adik-adik itu ada namanya NIK. Nah, kemudian kepemilikan kartu dari pemerintah. Kira-kira adik itu sudah tercatat di mana saja. Misalnya kok punya KIP, oke dilampirkan. Kemudian orang tuanya mendapat PKH, oke juga dipilih. Ini tidak bisa milih semua ya, jadi harus salah satu. Nah, misalnya bapak ibunya kok punya PKH, ya udah di PKH. Kemudian nama ayah kandung. Nama ayah kandung ditulis misalnya Muhammad. Nah, kemudian nama ibu kandung, nah, misalnya Siti Aminah. Nah, harus sesuai. Pekerjaannya apa? Nah, pekerjaannya apakah PNS, guru? Ini bisa dipilih salah satu ya. Misalnya saya mau milih yang pedagang. Nah, di sini pedagang. Kalau nggak ada, nah yang lain ditulis. Misalnya kok apa ini namanya? Apa ya istilahnya kok seperti masinis misalnya. Nah, kita tulis di sini masinis. Nah, gitu. Tapi kalau sudah ada di sini ya tinggal kita pilih aja pedagang gitu. Ini enggak usah. Ini saya pilih pedagang. Kemudian pekerjaan ibu kandung, ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai guru. Nah, itu diisi aja. Pendidikan ayah kandung sesuai kartu keluarga. Nah, di kartu keluarga itu juga ada pendidikan terakhir dari ayah atau ibunya. Nah, misalnya ayah atau ibu kalian itu di SMA ya dipilih SMA, SMP atau S1 itu juga bisa. Kemudian ibu kandung, misalnya S1 ibu kandungnya SMA itu juga bisa. Nah, nama alamat orang tua apakah sama Pak? Ya itu yang ada di KK misalnya, tadi kan di KK ada Desa Menoro dan lain-lain. Nah, itu juga ditulis kembali. Nah, karena kan satu apa ini namanya satu KK ya, satu keluarga. Jadi kita di copy saja di sini atau diisi sesuai dengan alamat yang tadi di atas. Nah, penghasilan orang tua per bulan.
Pak, saya nggak tahu orang tua saya itu penghasilannya berapa, karena saya tidak pernah menanyakan, misalnya kayak seperti itu. Nah, di rata-rata saja penghasilan bapaknya itu berapa. Misalkan kok di angka per bulannya itu 1.500.000 ya. Ya diisi saja di sini. Pak, petani masa ada lah, misal di rata-rata saja. Misalnya dalam satu kali panen ya itu menghasilkan uang berapa, atau dalam satu bulan kok 2 kali panen, nah itu dirata-ratakan saja. Nah, atau enggak mungkin, oh iya Pak, kalau orang tua saya penghasilannya segini, diisi aja. Nah, kemudian ada namanya nama wali. Nah, nama wali diisi jika orang tua telah meninggal. Nama wali ini misalkan adik-adik itu sudah tidak punya ayah atau ibu, kemudian adik-adik itu istilahnya tinggal di paman, tinggal di bule, Pak D, atau di pondok. Nah, kalau di pondok bisa juga diisi nama wali. Misalnya pimpinan pondoknya namanya Ustadz Kaharudin. Nah, jadi seperti itu diisi. Walinya apa, atau omnya atau Pak D-nya itu juga bisa. Jadi misalnya kok Pak D-nya itu guru, nah diisi guru. Pendidikannya Pak D apa? Oh, S1, ya diisi saja sama. Nah, alamat wali. Nah, alamat wali ini misalkan kok adik rumahnya katakanlah di Lampung, kemudian adik kok tinggalnya di Sedan. Nah, adik juga mengisi alamat yang ada di Sedan. Ya, alamat walinya diisi di Sedan. Kalau di pondok, berarti alamat pondoknya di mana misalnya. Misalnya kok di pondok tahfidz atau di pondok Quran di Sedan, ya tulis aja jalan raya gitu toh, jalan raya ataupun desanya dari pondok tersebut. Misalnya desa Karas, ya Karas RT berapa, RW berapa, kemudian Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Terus nama sekolah atau madrasah asal, misalnya saya dari SMP Al Ihsan, katakanlah seperti itu. Nah, diisi SMP Al Ihsan. Ataupun saya dari MTS Pak, oke MTS. Nah, MTS Raudotut, katakanlah gitu. Raudotut Tolibin atau apa gitu. Nah, jadi nama sekolah atau asal madrasah juga sangat itu. Nah, saya misalnya di sini saya mencontohkan saya dari MTS Riyadh, katakanlah itu. MTS Riyadotut Talabah. Atau kalau dari SMP ya ditulis saja SMP 1 mana gitu, ya. Kemudian nomor HP siswa atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Nah, ini nomor HP itu nomor HP yang aktif. Jadi tidak bisa nomor HP yang tidak aktif. Pak, saya punya nomor WhatsApp tapi nomornya tidak aktif, boleh. Ya, boleh dicantumkan. Yang penting adalah ada yang bisa dihubungi, baik WhatsApp maupun nomor ponsel. Misalnya kok di sini ada 081. Jangan lupa ya dikasih bintang ya depannya. Nah, 081 904 321 162. Nah, ini nomor WhatsApp, Pak. Oke, baik. Nomor ponsel boleh Pak, boleh kalau ada sekalian. Nah, jadi ada 2 nomor. Ketika nomor 1 tidak bisa dihubungi, maka kita bisa menghubungi nomor yang satunya lagi. Nomor HP atau wali atau nomor orang tua. Tujuannya apa sih? Jadi kita kalau memberikan informasi itu tidak hanya di anak tok atau di anak saja, tetapi kita teruskan juga ke orang tua supaya orang tua itu tahu gitu. Nah, misalnya saya nggak hafal nomor bapak ibu saya Pak, nggak apa-apa. Jadi kalau ada walinya dikasih aja nomornya wali. Nah, nomor HP ini juga perlu ya. Jadi ketika daftar nanti bisa dibawa tuh dari rumah, ditulis dulu. Nah, misalnya kok 081 225 331 442 misalnya seperti itu. Nah, pendaftaran beasiswa prestasi. Nah, adik-adik di MA Riyadotut Thalabah itu ada namanya beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini diberikan ketika mendaftar. Nah, jadi adik-adik punya prestasi apa nih? Misalnya kok Pak, saya juara kaligrafi, tapi juaranya di tingkat apa? Di tingkat kabupaten. Nah, di sini bisa diurusi. Pak, saya pernah juara
apa ya namanya, OSN katakanlah gitu, OSN tingkat kabupaten atau provinsi misalnya, itu bisa ya. Jadi di sini beasiswa prestasi akademik minimal juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten. Pak, saya lulusan terbaik nih dari sekolah atau dari madrasah, saya ranking 1 paralel, boleh. Nah ini akan kalian centang saja misalnya di paralel 1. Nah jadi range-nya adalah kalian itu kalau ini ya beasiswa lulusan terbaik ini khusus untuk MTS Riyadhut Thalabah. Kalau dari MTS Riyadhut Thalabah kalian paralelnya 1 sampai 10 kalian bisa isi di sini. Nah, kalau dari sekolah lain kita cuma ada beasiswa prestasi akademik dan non akademik. Nah, jadi seperti itu. Dipilih aja minimal kabupaten. Nah, kemudian upload bukti surat paralel. Jadi meminta bukti dari madrasah atau sekolah. Kalau dari MTS Riyadh berarti meminta surat keterangan dari madrasah bahwa yang bersangkutan adalah memang lulusan terbaik ya antara 1 sampai dengan 10. Kemudian kalau yang beasiswa prestasi akademik maupun non akademik bisa di-scan sertifikat prestasinya. Nah, di-scan tuh pakai cam scanner, di PDF kan, kemudian ditambahkan di sini. Non akademik dia juga bisa. Nah, setelah itu, setelah semua terisi kita bisa kirim. Nah, kita kirim nih. Nah, ini kita sudah apa istilahnya sudah mendaftar di sini ya. Nah, jawaban kita sudah terekam di Google Form ini. Terima kasih sudah mengisi form pendaftaran. Konfirmasikan pendaftaran dengan ketik nama siswa asal sekolah, nama orang tua. Contoh, nah ini contoh ya, Muhammad_MTS Riyadhut Thalabah, kemudian _Ahmad, dikirim ke nomor 085-236-270-667 atau admin daripada penerimaan murid baru MA Riyadhut Thalabah. Pak, setelah ngirim ada apa lagi? Nah, setelah ngirim kalian nanti akan dikirim ulang terkait dengan kartu pendaftaran. Kartu pendaftaran ini fungsinya adalah sebagai administratif ya untuk kalian melakukan step selanjutnya atau langkah selanjutnya, misalnya mau daftar ulang dan lain sebagainya. Kalau di sini daftar tidak dipungut biaya ya, cuman adik-adik nanti akan daftar ulang. Daftar ulang itu artinya adalah pengambilan seragam dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau memang info ini kurang jelas atau informasi ini kurang jelas, adik-adik atau sahabat madrasah bisa menghubungi sosial media kami atau menghubungi nomor ini juga bisa. Media sosial kami ada di MA Riyadhut Thalabah, Facebook, kemudian Instagram adalah MA_Riyadh, kemudian TikToknya juga ada di MA Riyadhut Thalabah. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk tanya bila mana kurang paham atau kurang jelas mengenai tata cara untuk mendaftar di MA Riyadhut Thalabah. Nah, jadi gitu, sahabat madrasah. Kiranya itu step-step atau langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk melakukan pendaftaran atau untuk mendaftarkan putra-putrinya, kemudian atau mendaftarkan diri untuk adik-adik. Ya, kami tunggu untuk daftarnya. Jangan lupa ya untuk apa ya istilahnya pendaftaran program reguler itu dibuka tanggal 12 April 2026. Ada 2 gelombang ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.